Penjelasan atas permintaan penjelasan bursa terkait dengan akuisisi TikTok ke Tokopedia ya. Baiklah kawan-kawan, jumpa lagi di kabar emiten. Kali ini saya akan bacakan berita tentang penjelasan atas permintaan penjelasan bursa dari PT Goto Gojek Tokopedia kepada bursa ya. Ini terkait dengan simpang siurnya berita tentang akuisisi Tokopedia oleh TikTok. Yang pertama itu penjelasan bursa ke Goto itu yang nomor 1 adalah agar dijelaskan secara mendetail dampak keuangan atas berkurangnya kepemilikan perseroan pada Tokopedia menjadi 24,99% antara lain. Poin A, apakah terdapat perubahan pengendalian atas PT Tokopedia? Nah, tanggapan Goto itu sebagaimana telah dijelaskan melalui keterbukaan informasi perseroan berdasarkan surat nomor sekian ya. Jika penyelesaian rencana investasi dapat tercapai, maka akan terjadi perubahan pengendalian atas PT Tokopedia di mana TikTok atau entitas afiliasi yang ditunjuknya akan memiliki 75,01% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh di PT Tokopedia. Dan sisanya sebesar 24,99% akan tetap dimiliki oleh perseroan ya. Selain itu, para pihak telah sepakat bahwa kepemilikan perseroan di Tokopedia tidak akan mengalami dilusi lebih lanjut sebagai akibat dari pendanaan TikTok di masa mendatang. Jadi itu poin menangnya Tokopedia ya. Kepemilikannya akan terus 75%. Seterusnya, sebanyak apapun dana yang akan dikucurkan TikTok ke Tokopedia. B. Dalam hal terjadi perubahan pengendalian Tokopedia, agar dijelaskan secara mendetail perubahan sebelum dan setelah pada posisi keuangan perseroan, khususnya goodwill ya. Tanggapan perseroannya seperti ini. Detail dari dampak keuangan terkait penyelesaian dari rencana investasi ini masih dinilai dikarenakan rencana investasi diperkirakan untuk selesai pada kuartal pertama 2024. Secara keseluruhan, dampak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebagai bagian dari penyusunan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun 2023, akan dilakukan penelaahan atas dampak transaksi terhadap saldo goodwill terkait Tokopedia ya. Penilaian tersebut kemudian perlu diaudit oleh auditor perseroan dan hasil audit tersebut akan tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian perseroan pada tanggal dan untuk tahun 2023 yang akan dipublikasikan dalam kuartal pertama tahun 2024. Jadi kita semua bisa melihat nanti laporannya ini di kuartal pertama 2024 ya. Karena dia akan masuk ke konsolidasi 2023. Setelah penyelesaian transaksi dan perubahan pengendalian Tokopedia terjadi dalam kuartal pertama tahun 2024, perseroan akan melakukan dekonsolidasi Tokopedia dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan PSAK 65 ya. Jadi setelah kuartal pertama akan dilakukan dekonsolidasi lagi. Ini terkait laporan keuangan ya. Kemudian pertanyaan bursa berikutnya adalah poin C. Dasar pertimbangan perseroan melepaskan 75,1% kepemilikan Tokopedia kepada TikTok agar dikaitkan dengan pendapatan dan laba perseroan. Ini tanggapannya. Pertama, melalui rencana investasi ini, Tokopedia akan diuntungkan dengan mendapat akses secara langsung atas kesempatan live commerce yang sedang bertumbuh dengan pesat. Jadi target Tokopedia ini adalah akses live commerce-nya. Melalui kerjasama, Tokopedia dan TikTok akan membangun kombinasi bisnis sebagai pemimpin e-commerce, melanjutkan misi pengutamaan mata pencarian untuk ratusan ribu pelaku UMKM di negara ini. Yang kedua, TikTok telah berkomitmen untuk memberikan pendanaan untuk Tokopedia. Kekuatan global dan finansial TikTok menjadi sangat penting dalam mendukung upaya tersebut di tengah dinamika persaingan yang terus berkembang. Seiring dengan kembali berkembangnya Tokopedia, sebagaimana disebutkan dalam paparan kinerja earning call kuartal terakhir ya, perlu ditekankan bahwa perseroan akan tetap memiliki kepemilikan sebesar 24,99% dari entitas Tokopedia yang tidak akan terdilusi lebih lanjut dikarenakan pendanaan di masa depan dari TikTok. Hal ini menjadi sangat signifikan
karena lingkungan persaingan dalam industri e-commerce masih tidak menentu. Dengan komitmen TikTok dalam pendanaan untuk pertumbuhan di masa depan Tokopedia, perseroan akan mendapatkan fleksibilitas lebih tinggi untuk mengalokasikan sumber daya dan modal, termasuk kemampuan yang lebih baik untuk memperbaiki penjualan dan beban pemasaran serta profitabilitas perseroan dan anak perusahaannya di masa depan, terlepas dari dinamika persaingan di industri e-commerce ya. Nah, ketiga, setelah transaksi diselesaikan, perseroan akan menerima biaya layanan e-commerce, di mana hal ini merupakan biaya secara kuartalan yang akan dibebankan atas layanan-layanan khusus yang akan diberikan sesuai dengan persetujuan para pihak. Biaya layanan e-commerce merupakan hasil dari biaya yang disetujui dengan rentang berdasarkan gross merchandise value dari entitas Tokopedia dikalikan dengan gross merchandise value dari Tokopedia ya. Setelah mengeluarkan GMV dari nilai goods, beberapa high value item tertentu dan item-item yang tidak termasuk lainnya yang akan disepakati oleh para pihak, biaya layanan e-commerce ini akan secara langsung berkontribusi pada EBITDA perseroan ya. Oh gitu ya. Oke. Terakhir, perseroan berkeyakinan bahwa terdapat peluang kolaborasi yang menarik antara entitas Tokopedia yang telah diperluas dengan bisnis fintech dan on-demand perseroan. Salah satunya, perseroan dapat memanfaatkan basis pengguna yang jauh lebih besar dan yang seharusnya mampu mendorong volume pembayaran, pemberian pinjaman, dan pengiriman perseroan dan secara langsung meningkatkan pendapatan dari laba perusahaan. Jadi, diharapkan kolaborasi ini akan meningkatkan penggunaan GoSend dan GoPay. Kemudian di poin D. Poin terakhir, agar dijelaskan mekanisme penambahan modal TikTok pada Tokopedia di masa mendatang, sehingga kepemilikan perseroan sebesar 24,99% atas Tokopedia tidak akan terdilusi lebih lanjut di masa depan. Tanggapan perseroan ya mengenai dilusi saham. Perseroan dan TikTok telah sepakat bahwa para pihak akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pendanaan di masa datang yang disediakan oleh TikTok atau afiliasinya tidak akan mengakibatkan dilusi lebih lanjut atas persentase kepemilikan perseroan di Tokopedia secara terdilusi penuh. Itu ya. Detail opsi dan mekanisme pendanaan akan menjadi diskresi TikTok selama pendanaan tersebut tidak akan mengakibatkan dilusi lebih lanjut atas kepemilikan perseroan di Tokopedia ya. Nah, itu kawan-kawan ya. Demikian tanggapan dari Goto kepada bursa atas surat yang disampaikan oleh bursa ya. Jadi ini informasinya valid dari bursa ya, terbit di Bursa Efek Indonesia. Jadi tidak simpang siur lagi kawan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam cuan.